Sesuai dengan janji saya akan live di grup ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan nanti betul-betul bisa memberikan masukan pada Anda tentang set goal. Set goal itu berkaitan sama impian ya. Kalau impian kan disebutkan dream, kemudian target, goal, tujuan. Sementara kalau kita sudah menetapkan tujuan atau dream, kita harus segera actionkan dream kita tadi. Nah, namun untuk terwujudnya sebuah impian, tentunya nggak akan pernah jadi tanpa goal setting yang jelas ya. Setting goal yang benar-benar kuat. Misalkan Anda kepingin menjadi seorang diamond. Anda kepingin menjadi seorang diamond, tetapi marketing plan nggak pernah Anda pelajari. Kira-kira jadi diamond nggak? Nggak. Atau Anda kepingin menjadi seorang diamond, tetapi Anda hanya berkumpul dengan orang-orang yang negatif. Negatif dengan bisnis ini, negatif dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan pola pikir mereka sendiri. Kira-kira Anda menjadi seorang diamond nggak? Tidak. Meskipun Anda nanti berdoa sekayangnya dari pagi sampai pagi lagi Anda berdoa terus. Tapi kalau goal setting Anda salah, Anda pun nggak akan pernah bisa. Ya, jadi contohnya begini, saya tadi pagi kepingin berkeringat. Ya, pagi-pagi saya pengen berkeringat. Maka begitu bangun pagi, saya ambil sepatu, cuci muka, kemudian pakai kaos, pakai celana pendek, saya langsung lari. Nggak usah pakai doa, lari aja. Seperempat jam saya lari, berkeringat saya. Kemudian saya jalan kaki, tetap aja berkeringat. Sampai di rumah, saya tetap aja berkeringat. Jadi, langsung lari adalah doa yang di-actionkan. Nah, ini dia. Doa itu ada macam-macam ya. Doa yang langsung di-actionkan itu namanya take action. Kalau doa yang itu namanya dermimil. Maka kalau yang saya lakukan biasanya adalah saya yakin tindakan saya ini adalah doa yang sempurna. Doa yang diyakini dalam hati, ucapkan dengan lisan, saya kepingin lari, kemudian kerjakan seluruh anggota badan, langsung lari. Apa yang terjadi? Nggak perlu lari kenceng-kenceng. Yang penting lebih dari 10 menit pasti suhu badan kita akan meningkat, dan saat itu juga kita akan berkeringat. Jadi mulai sekarang kalau membuat postingan, nggak usah ngomong yang penting doanya, yang penting itu actionnya gitu loh. Karena action mengandung doa. Kalau doa saja belum mengandung action. Tuh, jadi pilah-pilahlah kita memilih teman, karena teman itu akan mempengaruhi pola kerja kita, pola ucapan kita, pola pikir kita. Dan ingat ini di bisnis ya, di bisnis semuanya harus take action. Kalau saya doa itu ya sekali aja, tapi sebenarnya yang ribuan kali. Itu biasa sekali. Nah, selebihnya ketika saya berdoa, khusyuk itu ya saya pribadi. Sholat malam 12 rakaat tambah 3 witir, kemudian besok pagi sholat duha 12 rakaat, cepleng. Oke, berkaitan sama set goal supaya kita makin terarah terhadap impian kita. Ya, terhadap impian kita. Nah, di bisnis rasa ini kita diajarkan untuk menjalankan yang namanya manajemen waktu, namanya 8 langkah sukses. Dan salah satunya adalah impian. Bukan salah satunya, yang paling utama adalah impian. Di sini saya tulis tentang impian. Misalkan Anda kepingin memiliki sebuah rumah. Anda kepingin membangun rumah, dananya sudah ada, tapi kalau tidak ada gambar, nggak ada bagan, kira-kira jadi nggak rumahnya? Kalaupun jadi lama sekali, ya kan? Lama sekali karena Anda bingung. Ditanya oleh kontraktornya, Bu, Pak, ini rumahnya rencananya lebarnya berapa? Wah, yang penting jalan aja lah. Yang penting jalan aja. Yang penting saya beli semen, saya beli bahan bangunannya, Anda bangun deh. Kalau tanpa set goal,
Maka kontraktor itu bingung. Ini rumahnya mau menghadap kemana, berapa lantai, kemudian pintunya ada berapa, kamarnya ada berapa, kamar mandinya bagiannya berapa. Karena nggak ada gambar, maka kontraktor pun bingung. Nah, sementara kalau kita ini kan pikiran kita membuat impian, kontraktornya kan seluruh anggota badan kita ini. Jadi impian yang benar pasti sanggup menggerakkan seluruh anggota badan kita. Pikiran kita mencanangkan impian, kemudian badan kita membuat set goal, dan set goal nanti itulah yang akan menggerakkan tubuh kita. Kita akan mendadak berani presentasi. Kita akan berani membuat postingan yang istimewa. Kita akan berani merelakan akun lama untuk kita ganti dengan akun baru. Kemudian kita mulai men-screening teman. Kemudian kita mulai berani memantaskan diri. Kita mulai berani mempraktekkan namanya manajemen anti bangkrut. Kita juga berani membaca buku. Kamu ke sana dulu, kamu belum pakai celana ya, saru itu. Maaf ini ada Rosni belum pakai celana. Malu sekali. Nah, jadi impian, misalkan ya, impian Anda impian saya adalah seorang diamond director, ya, seorang diamond director, dan mendapatkan reward berupa, ini rewardnya, mendapatkan reward berupa 1, jalan-jalan ke luar negeri, atau yang kedua, jalan-jalan ke Bali. Yang ketiga, dapat reward umroh. Yang keempat, reward mobil. Yang mobil atau rumah ya. Nah, kalau kita sudah mentargetkan impian kita sebagai seorang diamond agar mendapatkan reward seperti ini, maka muncul namanya set goal. Set goalnya apa? Sebagai seorang diamond, ya, sebagai seorang diamond, kita pasti punya minimalnya. Ini diamond yang pasti dapat loh ya, bukan diamond-diamondan, bukan diamond yang ada temui di di sebuah seminar atau seminar online di mana disebutkan, oh kita sambut diamond ini, padahal belum tentu qualified, belum tentu. Ya, ada banyak sekali di NASA ini ada ratusan ya, ada ratusan diamond, ada puluhan EDD, ada puluhan double diamond, bahkan ada puluhan crown, tapi tidak qualified. Kenapa? Karena mereka hanya mencari pin, mereka hanya mencari peringkat, mereka tidak mentargetkan impian mereka, mentargetkan aku harus dapat ini. Maka saya cerita tentang diamond yang qualified, ya, bukan diamond yang abal-abal. Diamond yang qualified minimalnya punya 6 kaki, A, B, C, D, E, F. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Minimalnya punya 6. 6 ini bukan orang ya. Ingat loh ya. Sebagai seorang diamond qualified agar semua ini tercapai, maka berani mentargetkan bahwa mereka mencetak kaki. Ya, bukan orang ini. Ini belum orang ini, belum ada orangnya ini. Tapi ini adalah jenis kaki. Maka kaki A harus beromset minimalnya 100.000 poin. Ini saya cerita diamond yang benar-benar qualified loh ya, bukan asal diamond. Kaki kedua jumlahnya 30% dari kaki pertama. Kaki pertama itu yang paling gede ya. Bisa A, bisa saja si A, bisa saja si F, bisa saja si D, bisa saja si E, bisa saja si E, bisa saja si B. Anggap saja semua kaki pertama itu namanya kaki A.
Kaki kedua minimalnya 30%. 30% dari 100.000 berarti 30.000. Kaki C jumlahnya 30% dari kaki ke 3 berarti 10.000 ya, 10.000. Nah, kaki keempat dan seterusnya ini 5.000 poin ya. Ini PV. Ini saya sebutkan di sini adalah minimum ya, minimum, bukan harus Pak katanya kan 5.000, ini 10.000 boleh, 15.000 boleh, tapi minimumnya segini. Maka kalau seperti ini semua ribet ini kena, semua ribet ini tercapai. Nah, untuk mendapatkan 6 kaki yang hebat begini, syaratnya hanya satu, Anda harus menuliskan daftar nama. Anda harus membuat daftar nama. Ini langkah pertama, impian. Yang kedua adalah daftar nama. Seperti yang disampaikan Pak Ardi, membuat daftar nama itu nggak rumit. Yang rumit itu kalau nggak buat-buat. Karena membuat daftar nama itu adalah kita hanya menuliskan 10 nama, ya 10 nama saja. Orang yang kita kenal dan dia kenal pada kita. Jumlahnya itu hanya 10 kok. Per malam. Jadi kalau satu hari ya memberikan data nama itu 10 nama per hari, dilakukan selama 2 bulan loh. Gampang apa gampang? Maka kalau 2 bulan berarti 60 hari, ya kan? 60 hari kalikan 10, ketemunya 600 nama. Ketika menuliskan 600 nama, kita tidak boleh memilah ataupun memilih. Tulis itu tulis saja. Misalkan hari, Nurdin, Bayu, Agus, Endro, Dina, Wati, Sri, ya. Itu gampang sekali kalau kita memberikan 10 nama setiap malam selama 2 bulan, kita sudah memiliki 600 daftar nama. Dari 600 daftar nama ini kemudian kita screening hari ini siapa yang bisa kita hubungi untuk kemudian memastikan jamnya kapan kita ketemu. Jadi ini orang-orang sekitar saja. Kanan kiri rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah, tonggo RT, tonggo RW, tonggo desa. Tapi bukan untuk merekrut ya, bukan untuk merekrut ini. Hanya kita memberikan daftar nama, kemudian latihan untuk menghubungi. Langkah ketiga kan menghubungi. Halo Ndro, hari ini kamu di rumah jam berapa? Hanya latihan loh. Halo Gus, hari ini besok kamu di rumah jam berapa? Hanya latihan menghubungi, bukan untuk prospecting, bukan. Sehingga kalau kita bisa telepon 600 orang, nanti ketemu orang siapapun orangnya itu enak sekali. Ini latihan dasarnya. Selama 2 bulan saja. Nah, begitu orangnya ditelepon kok menyebutkan jamnya, oke, besok aku datang ke rumah maghrib. Maka Anda catat, maghrib ketemu Endro di rumahnya untuk saya pinjami paket info. Simpel ya. Terus Anda telepon lagi 10 orang aja yang Anda telepon untuk mendapatkan janji ketemu besok sore. Halo Andri, besok jam berapa kamu ada di rumah? Kayaknya aku jam 4. Berarti jam 4 Anda sudah punya janjian dengan Andri. Kemudian Anda telepon lagi, ketemu si Dita misalkan. Halo Dit, besok jam berapa kamu ada di rumah? Aku habis belanja dari pasar jam 11. Oke, berarti jam 11 aku mau mampir. Nah, besoknya Anda mulai pinjamkan paket info. Bilangnya begini, Dit, aku ini nanti butuh buku namanya personality plus ini, bisa untuk berkomunikasi dengan orang atau minimal Anda membaca buku ini, How to Win Friend, Influence People. Bagaimana cara mempengaruhi kawan dan bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini wajib punya.
Begitu ketemu, misalkan Dita itu orangnya korelik ya. Kalau orang korelik itu ciri-cirinya pakai pakaian warnanya gelap. Terus kalau ngomong mantep. Ciri-ciri ngomongnya adalah menurutku. Nah, itu berarti tipe korelik. Menurut saya, nah itu korelik. Kalau sepengetahuan saya, nah berarti dia kategori sanguinis. Cara melayaninya berbeda. Kalau tipenya korelik, kategorinya pemimpin. Seorang pemimpin seperti itu, kalau di NASA kan ada namanya Mas Abror ya. Ada yang tahu nama Mas Abror? Nah, beliau itu korelik. Maka ketika saya tawarkan paket info, saya tanya, menurutmu yang paling menarik yang mana dari sekian paket info? Maka dia milih. Orang korelik seneng dengan orang yang perlente. Nah, kalau dulu kan saya merospek Mas Abror kan pakai CD. Kalau sekarang kan pakai buku ya. Ketemu Dita yang kategorinya korelik adalah Mbak Dita atau Bu Dita. Saya baru menggeluti suatu bisnis. Dan bisnis ini menurut saya hal yang baru. Nah, saya tolong Bu Dita buka ini. Kemudian kalau baik tolong beritahu saya. Kalau ini jelek tolong beritahu saya. Karena tanpa Bu Dita kayaknya saya kesulitan ini. Karena kalau Bu Dita kan orangnya berpengalaman. Ingat, orang korelik seneng disanjung. Anda serahkan paket infonya, kemudian segera pamit pulang. Nah, dalam satu hari Anda menghubungi 10 teman. Untuk kemudian 2 hari kemudian Anda ambil paket info tadi. Halo Bu Dita, di rumah jam berapa? Oh, habis belanja di pasar jam 11. Oke, besok saya ke sana Bu. Nah, besoknya Anda datangi Bu Dita, apakah paket infonya sudah Ibu pelajari? Mau tolong Bu, beritahu saya. Apapun jawaban orang itu, iya kan. Wah, alhamdulillah Ibu. Misalkan orangnya nggak tertarik, saya nggak tertarik ininya. Wow, ternyata Bu Dita nggak tertarik situ ya. Ada nggak yang Ibu tertarik? Ini, wah, kebetulan sekali Bu, aku juga tertarik di hal ini. Terus yang membuat Ibu terpesona yang mana? Pokoknya ajukan pertanyaan yang membuat dia itu memilih. Nah, ketika kita tak pancing, Bu, yang Ibu belum jelas yang mana? Yang ini, misalkan ya. Oke Bu, yang itu pun saya belum jelas. Ini menyamakan persepsi supaya nggak berdebat. Kira-kira Ibu Dita ada waktu kapan? Minggu depan ini kira-kira waktunya kapan? Sehingga kita bisa, saya antar Ibu Dita untuk ketemu dengan orang yang luar biasa. Yaitu orang yang mengajak saya itu. Karena kalau saya menjelaskan Ibu kayaknya nggak mampu. Ibu kan orangnya hebat sekali. Ibu harus ketemu dengan seorang direktur marketing di PT NASA. Ingat, seorang korelik, ya, seorang korelik RT hanya mau tunduk pada korelik RW. Seorang guru hanya mau tunduk pada kepala sekolah yang korelik. Seorang pejabat dia hanya mau tunduk pada orang yang lebih tinggi. Intinya kita edifikasi upline atau sponsor kita. Nah, dari kebiasaan menuliskan daftar nama ini, inilah namanya bahan membuat network. Nah, kalau membuat kue bahannya tepung, tapi kalau membuat ini network ini bahan bakunya adalah manusia. Bahan bakunya adalah manusia. Dari kebiasaan kita menulis kan daftar nama 10 daftar nama selama 2 bulan. Itu nanti tanpa sadar kita setiap malam akan nuliskan kok. Benar, kita akan nuliskan daftar nama. Karena si Dita tadi kan sudah ditulis, tapi suaminya kan belum. Dita punya anaknya Dita kan belum kita tulis. Maka dari sekitar kita saja ini daftar nama itu nggak pernah habis, ya, tidak pernah habis. Nah, dari sekian banyak nama, ya, kemudian kita hubungi, ini memerlukan persisten yang luar biasa, karena kita memiliki impian yang sangat dahsyat ini. Tanpa ini
ini terlewatkan. Tanpa set goal, maka Anda hanya merasa sudah kerja keras di medsos. Hanya rajin posting lagi, postingnya produk, postingnya doa, postingnya menggurui, postingnya asal nyomot kata-kata mutiara, kalimat-kalimat thayyibah begitu ya. Harapannya banyak yang like, kemudian ada yang japri. Betul kan? Anda lupa membuat daftar nama, Anda hanya menyederhanakan bisnis NASA ini hanya via online. Padahal sesungguhnya kalau di dunia nyata ini Anda canggih, maka online Anda pasti canggih. Kalau di dunia normal begini Anda hebat, maka di dunia maya juga spektakuler. Tapi kalau di dunia nyata ini gombal, Anda online pun gombal. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah membuat set goal, ya, ketika kita nanti ketemu dengan orang, dia kita dikasih ketemu upline, sama upline dipresentasikan, kemudian dia join. Nah, ini baru kemudian terisi ini. A, katakanlah Andri. B, nyatanya Bambang. C, ternyata siapa ya? Bu, kalau bahasa orang Indonesia namanya C itu siapa, Bu? C. Orang Indonesia yang namanya pakai C itu apa? Orang Indonesia pakai C. Oh. Apa, Bu? Apa? Catur. 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 Kemudian D, Dedi. Aduh, Dedi. Terus si E, Eko. Erni lah. Nah, kalau ini semua cowok kabeh Erni. Terus F, Farida misalkan ya. Frida. Ya, oke, banyak gitu. Kalau A banyak banget, ada Agus, ada Andri, ada Astuti, ada banyak banget. Nah, mulailah Anda menyponsori orang. Tetapi teman-teman, untuk nyponsori itu 2, 3, 4, 5, 6, nyponsori 6 orang, Anda mungkin membutuhkan 60 prospek, 60 orang yang Anda temui. Karena hukum rata-ratanya begini, 60 yang dipinjami paket info, 6-nya join. Loh, 60 daftar, 60 orang yang Anda pinjami paket info, 6 orangnya join. Terus ada 6 yang beli produk. Terus ada 6 yang beli tapi yang murah, misalkan PGN gitu ya. Kalau yang ini yang dibeli yang gede-gede, pokoknya gede-gede, profitnya lumayan ini. Tapi ada 6 orang yang belinya murah-murah, misalkan beli kecap. Oh, aku butuh PGN-nya. Oh, aku butuh GRC, aku butuh macam-macam. Nah, ini ada 6 orang. Kemudian masih sisa 18, masih sisa 40 ya. 42 yang mengatakan tidak. Nah, simpel toh. Dari 10 satu join ya, satu join, tapi ada 2 yang beli produk. Jadi menemukan pembeli, menemukan pelanggan, kalau saya lebih seneng pakai konvensional, keliling gitu ya, meminjamkan teman, dan itu asik sekali. Karena begitu menjamkan paket info, di sana disuguhi gedang goreng, disuguhi teh manis, disuguhi kopi, ngobrol panjang lebar. Dan biasanya dari orang yang kita temui seperti itu, mereka sendiri akhirnya memberikan beberapa nama yang bisa kita olah. Nah, ketemulah 6 orang. Dari 6 orang ini butuh namanya follow up. Ada yang kenceng sekali take action-nya, ada yang agak kenceng, ada yang lamban. Nah, untuk orang-orang seperti ini ya, caranya adalah Anda harus undang mereka ke home sharing. Mau tidak mau Anda promosi home sharing. Nah, caranya mengundang mereka ke home sharing, caranya itu gampang sekali. Bilang kepada mereka, Mas Andi,
Maaf, sore ini saya tidak bisa datang ke rumah Anda karena saya mau belajar NASA ke upline saya untuk dapat reward umroh. Keren kan? Mas Budi, maaf, hari ini saya tidak bisa main ke rumah jenengan karena saya harus mendatangi pelatihan di tempat upline saya, upline kita, karena ada reward rumah dan mobil. Maaf ya Mas, hari ini saya nggak bisa datang. Kira-kira kalau orang seperti itu ya, ada 6 orang, Anda gituin, Anda pameri kalau Anda mengejar impian Anda, ya mengejar impian Anda, dan berguru pada upline mereka, dan Anda antusias, kira-kira mereka pengen datang nggak? Ayo, kira-kira mau datang nggak? Mereka datang. Gara-gara kenapa? Gara-gara tidak Anda kejar, tidak Anda oyak-oyak, tidak Anda rayu, tidak Anda paksa-paksa mereka dengan sukarela. Beneran tuh dapat reward mobil, beneran dapat reward jalan-jalan ke luar negeri. Iya betul. Oke deh aku ikut. Mau tolong jam berapa aku diberitahu. Mau tolong saya di Sherlock. Ingat ya, orang itu kalau dikejar dia malah lari, tapi kalau ditinggal pergi dia malah ngejar. Ya namanya prospek atau downline itu seperti bayangan. Ini pulpen, ini ada bayangannya. Kalau pulpen ini mengejar bayangan, maka bayangannya lari. Tapi kalau spidol ini lari, bayangannya malah ngejar. Jadi cara mengundang paling efektif adalah dipameri, akan diajari ilmu pelunasan utang kek, atau dapat reward umroh kek, dapat reward mobil kek, jalan-jalan ke Singapura kek, atau dapat bonus besar kek. Justru mereka nanti, Mbok please kalau ada lagi Mbok saya dikasih tahu. Mbok tolong saya diberitahu lebih awal sehingga nanti dirimu saya jemput. Karena dulu ini istilah teknik ngomong begini saya sampaikan ke Mas Abro dulu. Bro sorry ya aku nanti nggak ke situ. Ya maaf aku nggak ke situ. Ada apa? Padahal aku udah beli kopi, aku udah beli rokok ya. Tapi karena ada pelatihan, ada penjelasan, ada presentasi tentang reward NASA berupa jalan-jalan ke Bali, kemudian ke Singapura dan dapat reward mobil, maka saya harus ke sana dulu, bro. Apa yang terjadi? Melulah, tunggu sebentar, aku mandi. Akhirnya Abrar mandi dan malah naik sepeda motor ngambil saya bareng berangkat. Dasar enggak? Jadi mumpung ya teman-teman ya, mumpung kita ini dapat dagangan baru namanya reward jalan-jalan ke luar negeri, kemudian reward umroh, kemudian reward kepemilikan rumah sederhana sampai rumah mewah, mobil sederhana sampai mobil mewah, ada. Dimulai dari apa? Dari peringkat GM. Asik toh? Peringkat GM, belum diamond ini. Sudah dapat reward rumah mewah. Ya beruntung loh Anda sekarang ini begitu masuk NASA belum apa-apa, belum peringkat diamond tapi sudah dikasih program yang menarik namanya program reward. Nah program reward itu bunyinya begini. Mana nih penghapus? Bu, penghapusku nggak ada. Tolong cariin ya. Jadi program reward itu adalah semua kaki yang omsetnya di bawah 10.000. Jadi misalkan gambarnya seperti ini ya, seperti ini. Nah program reward Anda terletak di mana? Adalah kaki yang omsetnya kurang dari 10.000. Berarti yang mana? 3 ini. D, E, F. Berapa reward Anda? Ini namanya set volume. Set volume Anda berapa? 15.000. Oh. Berapa nilainya? Anggap saja. Karena pemberitahuannya baru bulan Januari besok.
Anggap saja begini, setiap 5.000 poin Anda dapat satu. Ya, dapat satu. Jadi kalau 15.000 bagi 5.000 sama dengan Anda mendapatkan 3 campaign point atau 3 CP. Besok dia 5.000 lagi, 5.000 lagi, 5.000 lagi, maka mendapatkan 3 campaign point. Totalnya berapa? 6 campaign point. Kalau ini naik jadi 10.000, ya, kata ini naik 10.000, ini jadi 15.000 kata gitu. Tapi di sini 9.000 turun. Nah, maka mana yang menjadi campaign point Anda? 1, 2, 3. 5.000, 5.000, 9.000 menjadi 19.000. Anggap saja loh ya, ini anggap saja. Per 5.000 poin Anda dapat 1. Maka Anda mendapatkan 3 lagi menjadi 9 campaign point. Katakanlah diakumulasi selama setahun menjadi 200 poin misalkan ya. Jadi 200 campaign point. Ternyata untuk jalan-jalan ke Singapura hanya butuh 20. Nah, 20 campaign point. Kalau Anda dapat 200 dibagi 20 ketemunya, bisa berangkat 10 orang. Keren kan? Atau kalau ini berupa mobil, untuk dapat mobil butuhnya katakanlah 5.000 campaign point. Mati 5.000 poin. Padahal selamanya Anda selama setahun baru mengumpulkan 200. Blenger nggak? Blenger ya? Itu baru umpama ya? Ini umpama. Untuk dapat mobil butuh 5.000 campaign point dan selama setahun Anda baru mengumpulkan 200. Katakanlah campaign poinnya ini 5.000 campaign point Anda dapat 4. Maka 200 poin mungkin loh ya. Mungkin Anda dapat NMAX. Dapat NMAX. Oops. Anda mungkin cukup mendapatkan NMAX. Nah, karena kecuali mobil kalau aku belum bisa naik mobil Pak. Terus aku udah setahun nih, dapat tuannya segini. Buat tolong nggak usah mobil lah, motor boleh nggak? Boleh ternyata. Ternyata boleh. Ya lumayan ya, dapat NMAX ya. Lumayan loh. Dan kalau Anda mendapatkan NMAX ya, ketika Anda dapat NMAX ini baru dapat NMAX. Peringkat Anda masih Gold Manager, tetapi Anda bisa presentasi ke teman-teman ini bahwa mereka pun bisa dapat NMAX dalam waktu 1 tahun. Kalau mereka ngejar NMAX coba. Budi ngejar NMAX, ini NMAX, ini NMAX, ini NMAX, ini NMAX, ini NMAX coba. Mereka dapat NMAX, Anda diamond loh. Jangan NMAX loh. Brio. Brio. Atau apa? Ayla. Ini kalau motor. Oh. Ini baru motor ini. Apalagi kalau misalkan ya targetnya 5.000, Anda 5.000 campaign point, Anda dapatnya 1.000. Nah, kalau 1.000 kan berarti 5%. 5% dari harga Alphard. Yo, ini cocok nih. Oke deh. Pak, saya nggak perlu Alphard. Saya sudah 1.000 poin ini. Istriku udah kepanasan terus ini. Anakku kepengen berangkat sekolah pakai mobil Pak. Katanya kalau kepanasan itu pusing. Kalau hujan itu kedinginan. Sampai sekolah malah masuk angin. Bisa nggak PT NASA mencairkan campaign poin saya dalam bentuk mobil Brio? Oh boleh. Ternyata boleh juga. Kan asik loh. Anda cukup presentasi kelebaran 6, ya minimalnya 6 nih. Tapi Anda berpeluang mendapatkan mobil perdana Anda. Dan itu hasil murni dari Anda presentasi loh. Murni dari presentasi, bukan nabung duit. Karena kalau nabung duit itu biasanya gini, nabung duit pertama itu kita semangat, nabung duit kedua semangat, nyemplung ke atau nabung kludik gitu ya, itu semangat, yang ketiga semangat. Genep setahun kita nggak semangat, nggak semangat. Kenapa nggak semangat? Karena kebiasaan nabung kita dari dulu kan nabung uang sisa kan, uang sisa belanja. Yang namanya sisa kan nggak mungkin banyak. Jadi
nabung sedikit lama-lama bosan. Ya daripada bosan, kita nabungnya dengan pinjamkan paket info kepada 600 orang, kemudian pameri mereka pendidikan di NASA, yaitu home sharing di tempat upline Anda. Dengan begitu, Anda tahu-tahu punya mobil. Sudah dapat mobilnya. Kalau mereka nanti ngejar mobilnya, Anda dapat ribet jalan-jalannya, karena Anda terpaksa menjadi seorang diamond di sini. Karena begini, saya dulu dapat ribet, bukan ribet ya. Kita dulu ya ribet lah. Hanya ribet jalan-jalan ke Bali. Hanya ke Bali loh itu. Saya berangkat, saya anak istri berempat kami. Naik pesawat Garuda, nginepnya di Hotel Bintang 5 di Bali selama 5 hari. Itu dolen saya semua itu pengen berangkat ke Bali juga. Pak Sungguh, ternyata dapat ribet jalan ke Bali 5 hari itu gratis ya? Iya gratis, semuanya sudah dibayari. Iya, mereka ngejar semua itu. Begitu mereka ngejar semua, apa yang terjadi? Saya dari Diamond ke EDD itu gampang sekali. Nggak lama, nggak nyampe bertahun-tahun, nggak nyampe 5 tahun, bahkan hanya 2 tahun. Dan dari EDD ketika kami EDD, kami sanggup beli mobil. Dan di EDD juga kami berangkat ke Singapura dan Malaysia. Itu pun membakar semangat donen saya loh. Apalagi kalau mereka merasakan sendiri, motor hasil NASA gitu loh. Brio hasil NASA di starter itu beda. Di starter itu bunyinya grece gitu loh. Ya kan? Di starter itu bunyinya bukan grung kredit, bukan, tapi grece, lunas. Digas itu bunyinya lunas. Kan keren sekali. Dan kalau ditiru ya, dikejar oleh semua rennen Anda, maka Anda akan memiliki kaki yang sangat besar, yang mana nantinya kaki Anda akan ada yang 100.000 poin, ada yang 30.000 poin, ada yang 10.000 poin, ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang berapapun. Dengan seperti ini, kecuali Anda menjadi seorang diamond yang qualified, Anda pun berhak mendapatkan royalti tahunan. Karena royalti tahunan itu ngitungnya gampang. Ngitungnya seperti apa sih? Anda punya 3 kaki, semuanya di atas 30.000 pasti kena. Gampang ya. Ada 3 kaki, ya ada 3 kaki di atas 30.000 kena itu. Atau 100.000, 30.000, 10.000 udah kena itu. Ada 3 kaki, yang paling kecil 10.000 lah, itu udah dapat royalti itu. Dapat royalti tahunan, karena banyak diamond yang tidak dapat itu. Tapi yang jelas dapat yang seperti ini. Ya, melebar begini, ini pasti dapat. Dapat rewardnya, royalti tahunannya gede banget. Royalti atau rabat kepemimpinannya juga besar sekali. Dan ketika Anda bekerja pada mereka, Anda mendampingi mereka, itu rumusnya begini. Setiap 10.000, ya, Anda bekerja di pedalaman ini, setiap 10.000 Anda mendapatkan 200.000 poin, 200.000 rupiah. Nah, gampang toh. Setiap 10.000 Anda mendapatkan royalti sebesar 200.000. Kalau di sini ada 100.000, dibagi 10 kalikan 200.000, dapatnya 2 juta dari grup ini. Dari grup ini Anda dapat 600.000. Dari grup ini total, wah banyak sekali. Ini rapat apa? Rapat umum kepemimpinan. Oh, rapat kepemimpinan. Ini kalau seperti ini, rapat pengembangannya gede, rapat kepemimpinannya besar sekali, rapat karirnya besar sekali, rapat breakaway-nya kena, rabat kualifikasi dapat. Padahal kalau rabat kualifikasi dapat, Anda pasti dapat royalti tahunan. Dan kalau seperti ini, Anda pasti jalan-jalan ke luar negeri, pasti. Jadi mulai sekarang paham ya, impian is impian, impian is dream. Maka impian itu baru kena kalau pakai iman yang sempurna. Yakin dalam hati, ucapkan dengan lisan, diniatkan dan dipresentasikan itu, kemudian kerjakan seluruh anggota badan. Bukan hanya berdoa kata-kata doang.
Karena selama ini sudah merasa, ternyata nggak terkabul. Ya memang untuk berkeringat aja butuh lari, nggak hanya begini doang, enggak. Butuh lari. Untuk kenyang aja kita butuh makan. Nggak hanya Allah apa namanya? Bariklana fi marjaktana bagian ada barang tapi baksonya nggak dimakan, ya tetap lapar. Tetap harus action. Nah, set goal untuk mencapai impian, dan set goal ini adalah denah ya. Maka kalau Anda membuat impian, bukan hanya impian kepengen membahagiakan orang tua, enggak. Ini memang impian yang impian, bukan alokasi dana. Anda membuat impian begini. Impian saya di bisnis saya peringkat CDD. Atau EDD lah, atau Diamond lah. Diamond Director kata gitu. Tetapi di kaki A harus ada presenter. Misalkan begini, di kaki A aku harus punya downline, ya buku dalamannya nanti harus punya downline sekaliber Pak Muslih. Ngeri loh gue. Maka Anda akan bekerja ke dalam mencari Pak Muslih. Pokoknya ketemu orang kok gaya ngomongnya Pak Muslih, ini wilayahnya Pak Muslih. Anda langsung identifikasi Pak Muslih. Dilalah siapa ya? Kebetulan di kedalaman Anda yang persis Pak Muslih ada di sini. Nah, Anda turun ke sini. Cileng ke sini. Bangun kaki di sini. Jangan berlama-lama dengan orang-orang ini, jangan berlama-lama. Siapa tahu mereka memang pengguna, siapa tahu mereka join NASA itu karena keselak, siapa tahu mereka join NASA itu karena kepleset, siapa tahu mereka join NASA itu karena Anda pelet, siapa tahu mereka join NASA karena kasihan pada Anda. Kemudian kaki B, Anda tertarik dengan gaya presentasinya upline Anda, misalkan Mas Bagus. Bisa jadi Anda targetkan, pokoknya grupnya B ini, ya, di kaki kedua saya ini harus ada orang seperti Mas Bagus. Caranya ngomong, caranya jadi MC, caranya presentasi, caranya buat postingan. Anda cari. Mungkin di kedalaman Anda yang ke-12 ini ada orang yang memiliki impian seperti Mas Bagus. Maka tugas Anda adalah terjun ke sini untuk membawa orang ini ketemu Mas Bagus. Nah, simple. Gawean itu simple. Datang ke kedalaman, promosi upline-nya. Iming-imingi dagangan Anda ini namanya reward. Aktivitasnya ajarkan dia dengan cara meminjamkan alat bantu atau paket info. Kemudian Anda kepingin punya kaki C yang orangnya pinter jualan, tidak pernah ngeyel, tidak diajari pinter banget ya. Misalkan sekaliber Pak Ali. Wah, ini dia. Pak Ali itu yang ngajari siapa Ibu? Hanya pinter sendiri, layar semprot pinter itu. Di sini ada Pak Ali. Wah, ini dia. Wow. Pokoknya begitu ketemu orang yang mirip-mirip Pak Ali, Anda harus terjun ke beliau ini untuk promosi habis-habisan Pak Ali. Pak, besok ada seminar ini. Bu, besok ada seminar yang ngisi Pak Ali. Anda kalau mengikuti Pak Ali, Anda pasti punya rumah gede banget. Banyak banget. Kamarnya banyak banget. Kamar mandinya mungkin cukup untuk mandi orang se-RT itu. Saking besarnya rumahnya. Maka Anda mati-matian promosi Pak kepada beliau ini ketemu upline Anda. Busung tor kan? Nah, di kaki C, nah kaki B, D, Anda mungkin kepengen punya mitra yang presentasinya menarik, kemudian pinter keuangan, terus orangnya elegan. Ternyata orangnya Pak Ardi. Wih, cocok nih. Jadi setiap kaki ini ada gambaran upline Anda. Misalkan ini ada Pak Muslih, ini ada Mas Bagus, ini ada Pak Ali, Pak Agung. Bahkan mungkin ini Pak Agung. Kaki yang ini. Bahkan siapa tahu kaki F Anda orangnya sekali Pak Hana, siapa tahu. Tapi jangan taruh di sini saya loh ya, kacau nanti. Saya aja remuk kayak gini. Atau ada, ya inilah gambar sederhana bahwa sebetulnya kalau kita kepingin diamond, kita tinggal
rekrut 6 orang, kemudian gali daftar namanya, follow up mereka untuk menyebutkan nama-nama teman-temannya, relasinya, untuk kemudian Anda lakukan yang sama, peminjaman paket info, dan segera temukan orang ini mirip upline-ku yang mana. Biar yang jelaskan mereka ini upline Anda. Jangan malah Anda kebalik selama ini. Gini Pak, saya akan latihan dulu. Kalau saya nanti udah pinter, saya baru mau begini. Itu kapan jadi nih? Nggak akan jadi. Tugas kita adalah menemukan orang, angkut ke home sharing, angkut ketemu upline, biar upline yang presentasi, biar upline yang melatih mereka. Dan pastikan setiap ada seminar apapun, pelatihan apapun, ke 6 orang ini, A, B, C, D, E, F ini harus hadir. Bukan orangnya loh ya, tapi kakinya. Ada wakil A. Dari kaki A ada 3 orang, dari kaki B ada 2 orang, ada kaki C ada 6 orang, kaki D 1 orang, kaki E 1 orang, kaki F 1 orang. Supaya apa? Supaya omsetnya bareng. Jadi bonus Anda gede, bukan kok aku undang 2 dulu. Enggak. Kelebaran Anda masing kelebaran ini harus terisi orang, harus terisi wakilnya. Maka saya contohkan kemarin saya ke Banyuwangi, saya itu garap 2 kaki sebetulnya. Satu ke kakinya Mas Abdur, yang satu Pak Alan. Mas Alan sendiri tak ajak ke sana. Bukan saya ajak ya, beliau ikut. Tapi ya tak iming-imingi sih. Mas Alan pengen lihat ini enggak? Pengen bisa mengurai konflik enggak? Pengen punya kedalaman enggak? Pengen prospek downline sampai keluarganya enggak? Ya pengen Pak. Nah, makanya besok saya ke sana, tujuan saya itu. Boleh ikut? Ayo boleh, memang tujuan saya pengen ngajak aku ini enggak nawari tapi orangnya ikut. Kan lebih keren daripada ngajak orangnya enggak mau. Nah, jadi saya ke Banyuwangi dengan Mas Alan ini nyamati. Karena dulu Mas Alan saya ajak ke sana. Ke sana peringkatnya Mas Alan masih distributor. Kedatangan kedua kemarin sudah kron kan keren. Nantinya Anda ketemu upline, ajak mereka. Kalau Anda ke sini ya, ini jurus ampuh. Ketika Anda kepada A, datangi A, jangan lupa B dan C, minimal 2 kaki di sini, diajak ke sini. Kalau Anda ke B, ajak saja A. Kaki Anda yang lain untuk datangi kakinya si B. Kalau Anda ke D, ajak minimal 3 kaki ke sini, supaya ada 3 kaki yang gede. Jangan sampai Anda datangi kaki 1, kaki yang lain tidak diajak. Itu namanya kerja keras. Tapi kalau datangi 1 kaki, yang lain diajak, itu namanya kerja cerdas. Nah, dengan impian yang benar, maka menghasilkan set goal yang benar. Dengan set goal yang benar, maka pola kerja kita benar. Karena pola kerja kita benar, hasilnya pun benar. Kalau impiannya salah, set goal-nya salah, impiannya salah, actionnya salah, hasilnya payah. Nggak ada orang yang join, malah ketemu teman malah dikasihani. Sakit tenan kok iki. Melu nasa bukannya makmur, malah tambah kurus. Ikut nasa bukannya tambah mobil, malah jual mobil. Ikut nasa seharusnya bonusnya modalmu berkembang, malah terjebak ke produk yang aneh kan gitu. Oke, itu dulu teman-teman semuanya. Ya. Kalau terlalu Ya, jadi misalnya kalau ada pelatihan itu kita harus mengajak semua kaki, itu berarti bukan perwakilan tapi kaki sah pasukannya. Ya minimal perwakilan. Minimal perwakilan. Ya minimal di setiap kaki itu ada wakilnya. Bagus lagi kalau misalnya semua bawa gitu ya. Ya, misalkan itu kalau pasukannya. Ya itu kalau sudah terbentuk leadershipnya, sudah ketemu leadernya, misalkan di sini ternyata Anda ketemu orang ini. Nah, Pak Muslim ini begitu Anda ngajak Pak Muslim, pasukan Pak Muslim pasti terangkut karena Pak Muslim usung tor kan gitu kan. Di sini ada Mas Abror kata Anda. Mas Abror tahu maka dia akan ngangkut sendiri. Jadi minimal di setiap pelatihan apapun termasuk malam hari ini minimalnya 5 kaki Anda atau 6 kaki Anda ada.
Nah, tinggal Anda ketika di seminar, Anda amati aja. Kaki pertama aku ini, wah orangnya keren. Wih, semalam dibeli. Wih, konsultasi malah nanya-nanya ke Pak Ardi. Wih, malah beli buku banyak. Wih, antusias sekali ketika seminar. Nah, Anda tinggal ngamati hot button mereka ketika mereka ikut sebuah pelatihan. Nah, ketemu mereka, supaya mereka makin lama makin gede, tekniknya adalah jangan pernah gurui. Jangan pernah tunjuk-tunjuk, jangan pernah Anda nasihati. Karena kasihan, mereka sejak kecil sudah dinasihati bapak ibunya. Sekolah dinasihati guru, agak gede dia nasihati temennya, kerja dinasihati bosnya. Begitu di masyarakat dinasihati RT RW-nya, di Jumatan dinasihati oleh ustadznya. Masih mau Anda tambahi, kejam bener. Maka Anda sebagai upline harus menjadi teman berlatih yang dahsyat. Ketemu donen nggak pernah jangan dinasihati. Kamu kurang apa sih? Kurang ini. Wah, tapi kelebihanmu di sini. Tugas kita adalah menyanjung. Seperti Pak Adi tuh, kalau nyanjung saya keren sekali. Mas Indu, penampilanmu hari ini dahsyat. Apalagi kalau bisa membawakan materi tutup poin itu mudah, wah pasti keren sekali. Apa yang terjadi? Saya disanjung, maka saya gila. Semua buku saya pelajari, semua produk saya pelajari, semua CD saya pelajari, kemudian saya membuat catatan, kemudian saya mulai latihan ngomong di depan anak istri saya. Kalau anak istri saya sudah mulai tertarik, mulai ketawa, berarti presentasi saya sudah benar. Apalagi orang lain, anak istriku aja yang biasanya sama ayahnya sendiri itu gak pernah ketawa kok. Apalagi orang lain yang gak pernah ketemu kan. Oh, yang tiap hari ketemu aja seharusnya bosan loh istri saya itu. Kok malah sekarang senyum-senyum. Itu gara-garanya saking menariknya cara menyampaikanku atau karena makin cinta. Cie. Oke, itu dulu ya teman-teman. Besok saya sambung lagi dengan topik ringan yang bisa Anda pakai untuk lompatan kuantum atau lompatan peringkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Terus semangat pagi. Ayo. Semangat pagi. Bye.